Wa idza faragta, ketika kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, fansab, cepat-cepat kerjakan yang lain. Kita kadang-kadang selesai mengerjakan satu, santainya lebih lama daripada kerjanya. Jadi orang Islam harus kerja keras. Lelet itu termasuk pekerjaan orang yang kurang iman. Terlalu berani nggak saya ngomong begitu? Orang yang lelet, dia keimanannya perlu dipertanyakan. Siang ini kita insya Allah membahas mengenai harta ya. Harta itu sesuatu yang unik ya. Karena apa? Kita itu sangat membutuhkan harta. Oleh karena itu kita memang harus mencari harta setiap hari. Mana yang bagus, kita mempunyai harta banyak dan mempunyai harta sedikit. Lebih baik yang banyak. Ya, jadi memang kita orang Islam mempunyai harta banyak lebih baik dibanding dengan orang Islam yang hartanya sedikit. Tapi tentu ukurannya dua-duanya soleh. Ya, orang kaya soleh dan orang miskin soleh. Jangan lalu orang kaya tidak soleh, orang miskinnya soleh. Ya jelas bagusan yang miskin soleh, ya kan? Tapi kalau sama-sama soleh, maka orang soleh kaya itu lebih baik dibanding dengan orang soleh yang tidak kaya. Kenapa begitu? Karena dengan kekayaan itu kita bisa membangun kekuatan, baik kekuatan pribadi maupun kekuatan umat. Kita sekarang ini bisa dikerjain oleh orang lain karena kita miskin. Ya, coba pabrik-pabrik apa saja deh, ini botolnya, ya kalau isinya kita yang isi, tapi ininya yang bikin kan bukan orang Islam. Oleh karena itu harga itu yang menentukan ya mereka yang membuat. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau sekarang ini beras menjadi mahal, kita nggak bisa apa-apa meskipun beras itu diproduksi oleh petani kita sendiri. Tapi pemasarannya yang pegang mereka. Sehingga kalaupun di pasar itu kita membelinya mahal, petani dapatnya sedikit. Yang lebih banyak itu yang di tengah, ya, pengumpul dan pedagang. Ditambah lagi kalau tanaman pupuk yang memproduksi BUMN, tapi distribusinya di lapangan mereka yang menguasai, sehingga kita lemah. Apakah kita menyalahkan mereka? Menyalahkan orang lain itu kurang pas. Mereka kan bisa mengaku, yo yang kami kerja keras, terutama kemudian kami menguasai ekonomi, wajar dong. Kalau kamu pengen menguasai, kerja keras juga, gitu kan? Jadi mereka disalahkan tidak mau, dan bagi kita menyalahkan orang lain juga nggak bagus. Kenapa ya? Kalau kita menyalahkan orang lain, mana lebih penting menudik-nudik kamu salah atau kita kerja lebih keras? Kerja lebih keras. Karena kalau kita menyalahkan orang lain, pikiran kita itu ke nuduh-nuduh dia, tidak sempat kita memikirkan bagaimana strategi kita supaya kita lebih maju. Jadi lebih baik kita kerja keras menyelesaikan masalah. Misalnya di rumah lantai kotor. Ini siapa tadi yang buang ini di sini? Terus begitu, oh kamu itu marah-marah kan? Bandingkan dengan
oh kok sampah begini, misalnya hanya bungkus apa begitu, ambil langsung taruh ke tempat sampah. Beres kan? Selesai. Tapi kalau kamu ini nggak selesai, tetap aja lantainya kotor. Ya, jadi tidak baik kita menyalah-nyalahkan orang lain. Sebaiknya kita cek apakah aku sudah bekerja keras seperti yang seharusnya. Karena orang Islam itu harus kerja keras. Ya. Coba kalau saya ambil ayatnya, insya Allah semuanya atau sebagian besar hafal. Wa idza faragta, ayo apa terusnya apa? Wa idza faragta apa? Fan sob. Wa idza faragta, ketika kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, fansab, cepat-cepat kerjakan yang lain. Kita kadang-kadang selesai mengerjakan satu, santainya lebih lama daripada kerjanya. Itu mestinya namanya istirahat. Istirahat itu selingan. Kalau namanya selingan itu ya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Kerjanya setengah jam, istirahatnya 2 jam. Yang benar dong. Ya, kerja 1 jam, istirahatnya 10 menit. Kerja 1 jam, istirahat 10 menit. Mestinya begitu. Istirahat itu perlu, tetapi mesti yang namanya istirahat, ya jangan lama-lama. Nanti istirahat yang lama itu tidur waktu malam hari. Ya. Jadi orang Islam harus kerja keras. Lelet itu termasuk pekerjaan orang yang kurang iman. Terlalu berani nggak saya ngomong begitu? Orang yang lelet, dia keimanannya perlu dipertanyakan. Dari mana? Kadafi ayatnya mana tuh? Wa inna minkum lamal la yubatti'an. Apa? Ya ayatnya berapa itu? Oh, tahu. Wa inna minkum, di antara kalian, lamal la yubatti'an, tentu, pakai tentu. Tentunya ada 2. Ya, satu wa inna. Inna itu huruf apa, Kadafi? Taukid itu penekanan, emphasis. Inna ditambah laman, lam apa itu, Kadafi? Taukid juga, jadi emphasisnya 2. Sungguh di antara kamu betul-betul ada orang yang berlambat-lambat. Apa? Surat An-Nisa ayat 72. Terima kasih. Ya, surat An-Nisa 72. Saya dulu biasanya suka bawa indeks. Alhamdulillah siang ini ada Kadafi, indeksnya si Kadafi ya. Siapa yang disebutkan oleh Allah berlambat-lambat ini? Orang munafik. Orang munafik. Jadi bermalas-malasan itu kerjaannya orang munafik. Nah, tapi jangan suka menuduh orang lain ya. Kamu malas, munafik kamu. Jangan. Kita belajar bukan untuk mencemooh orang lain. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Ya, untuk memperbaiki diri. Wah, kalau begitu aku belum ideal. Aku harus meningkatkan diri supaya menjadi manusia yang ideal. Nah, kalau nyalain lagi, salah lagi itu. Ya. Jadi berlambat-lambat itu indikasi munafik. Logikanya gimana coba? Hubungannya apa antara berlambat-lambat dengan kemunafikan? Ini siapa nih yang suka berpikir logis? Vina suka berpikir logis. Apa hubungannya kira-kira? Apa hubungan antara bermalas-malasan dengan kemunafikan? Apa was? Lemahnya iman. Kok bisa itu indikasi lemahnya iman?
Pertanyaannya justru di situ. Kenapa bermalas-malasan itu bukti kelemahnya iman? Itu tadi yang saya kutip kan, wa inna minkum laman la yubati'an. Ada ayat lain lagi. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya ogah-ogahan. Kalau tadi disebut berlambat-lambat, di sini ogah-ogahan. Ogah-ogahan itu tanda kemunafikan. Logikanya gimana? Apa hubungan antara ogah-ogahan dan berlambat-lambat dengan kemunafikan? Hubungannya apa? Apa? Kalau tidak dilihat. Ya, betul, betul. Kalau kita merasa ketika sholat itu dilihat oleh yang kita sembah, kita tidak berani bermalas-malasan. Jadi orang munafik itu kelihatannya sholat, tetapi dia tidak menganggap sedang diamati oleh Allah. Apalagi mirip-mirip dengan itu. Jawab saja, salah nggak apa-apa. Bukan tujuan. Ya, gini. Kalau kita itu mempunyai sedang disuruh bekerja. Kerjakan ini. Nanti kalau kamu selesai, aku kasih ini. Terus yang nawarin ini, misalnya orang yang nggak punya duit, ini nilainya mahal. Bener, kalau aku selesaikan ini kamu ngasih itu. Iya, tunjukin dulu, mana kamu punya nggak? Ini lihat nih, aku taruh di sini ya, atau aku suruh pegang si A. Kalau sudah lihat buktinya, ada keyakinan nanti dapatkan. Kira-kira kerjanya serius nggak? Bandingkan dengan kamu mau ngasih aku 5 juta, yang bener aja. Kamu 1 juta aja kamu nggak punya. Kira-kira kerjanya serius nggak? Tidak. Jadi kalau orang itu yakin bahwa kalau sholatku benar, Allah akan memasukkan saya ke surga. Tapi kalau orang itu tidak yakin, memangnya ada surga? Kalau tidak yakin, sholatnya nggak bisa serius, benar nggak? Ya, sholatnya nggak bisa serius. Jadi tidak ada keyakinan tentang janjinya Allah. Orang yang tidak yakin akan janjinya Allah itu sama dengan tidak percaya. Dia sholat tetapi tidak percaya. Itu indikasi sholatnya itu campur dengan ketidakpercayaan. Nah, iman dan tidak percaya campur, namanya munafik.